Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Topik khutbah kita pada siang hari ini yaitu adalah mengenal dua fikih harta. Ada banyak ilmu di dalam Islam, baik ilmu tafsir, tajwid, sejarah, hadis, kemudian akidah, dan ilmu-ilmu yang lain. Salah satu ilmu dalam Islam adalah ilmu fikih. Ada banyak pembahasan di dalam ilmu fikih. Maka salah satu pembahasannya adalah yang berkaitan dengan harta. Secara umum, fikih terkait harta terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fikih muamalah dan yang kedua adalah fikih waris. Apa yang membedakan dua ilmu tersebut adalah kematian. Aktivitas terkait harta di saat seseorang masih hidup itu menjadi domain area kajiannya fikih muamalah. Sedangkan pembahasan mengenai harta pasca kematian seseorang itu menjadi domain area kajiannya fikih waris. Apa persamaan dan apa perbedaan dua ilmu fikih ini? Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang harta. Dan perbedaannya adalah yang satu membahas aktivitas harta saat pemilik masih hidup, dan yang satu membahas semua terkait harta saat si pemilik sudah meninggal. Apa contoh aktivitas harta saat pemilik masih hidup? Misalkan yang pertama, bolehkah seorang staf, seorang karyawan mengambil diskon yang diberikan oleh supplier dari hasil belanja perusahaan? Ini kajian fikih muamalah. Bolehkah seorang pedagang memberikan nota kosong kepada customer ketika ada orang mendatangi toko, belanja dan bilang, "Pak, tolong notanya dikosongkan"? Ini pembahasan fikih muamalah. Bolehkah seorang pengurus masjid, pengurus yayasan menggunakan saldo masjid untuk kepentingan pribadinya dengan niat nanti saya ganti? Ini pembahasan fikih muamalah. Bolehkah aset-aset wakaf dipakai untuk kepentingan keluarga pribadi atau bahkan digadaikan untuk mendapatkan utangan? Ini pembahasan fikih muamalah. Bolehkah harta milik orang lain kita pakai tanpa izin dengan niat nanti akan minta izin setelah selesai menggunakan? Ini adalah contoh pembahasan dalam fikih muamalah. Sedangkan pembahasan dalam fikih waris hanya terbatas pada dua hal, yaitu siapa yang berhak dapat waris dan kemudian berapa bagian orang yang berhak. Ketika tidak mengenal dua fikih harta ini, maka seseorang akan berpotensi jatuh dalam kesalahan melakukan praktek yang menyebabkan hartanya menjadi haram tanpa dia sadari. Dia nggak tahu kalau misalkan memalsukan nota itu haram. Dia nggak ngerti kalau misalkan ada diskon-diskon dari supplier yang harusnya dikembalikan kepada perusahaan masuk kantong pribadi. Dia anggap itu tidak masalah. Atau mungkin ada aset-aset milik umat, entah itu masjid, saldo masjid,
atau mungkin aset wakaf dipakai untuk kepentingan pribadi, dia tidak umumkan itu kepada jamaah, dia tidak sampaikan itu ke publik, dianggap itu hal biasa. Akhirnya orang melakukan praktek haram karena dia tidak sadar bahwa itu haram. Termasuk ketika membagi waris, tidak mengikuti fikih waris sehingga melakukan kesalahan-kesalahan. Itu poin pertama. Ada dua fikih harta, apa persamaan dan perbedaan, lalu kenapa kita penting mempelajari dua fikih harta tersebut. Lalu poin yang kedua, apa kata kunci terpenting dalam dua fikih harta tersebut? Jawabannya adalah kepemilikan. Ketika kita membahas transaksi harta saat seseorang masih hidup, maka yang pertama kita bahas adalah kepemilikan. Ketika kita bicara tentang harta waris, maka yang kita bahas juga kepemilikan. Kita tidak bisa menjual, kita tidak bisa mentransaksikan harta ataupun objek ataupun aset kalau kita bukan pemilik. Maka kita lihat praktek di masyarakat ketika ada orang dengan mudahnya memfoto motor orang lain, dengan mudahnya memfoto gedung orang lain, lalu dipromosikan, ditawarkan tanpa izin. Dia tidak punya hak untuk menawarkan itu. Atau ketika melakukan pembagian waris, seseorang merasa bahwa dia adalah pemilik, padahal aslinya tidak. Ketika pemilik harta meninggal dunia, maka semua hartanya, semua yang dia miliki kembali kepada Allah. Makanya ketika ada orang meninggal, kita itu dengan otomatis mengatakan innalillah wa inna ilaihi roji'un. Maka konsekuensi dari ucapan itu adalah kita milik Allah, dan kemudian inna ilaihi, kita kepada Allah itu raji, kembali. Maka diri kita, harta kita, dan termasuk apa yang kita miliki kembali kepada Allah. Tapi Allah tidak butuh harta, maka harta itu dikembalikan oleh Allah sebagai warisan. Makanya ketika membagi waris, yang punya kuasa paling tinggi dan paling besar adalah Allah. Jadi suka-suka Allah siapa yang mau dikasih oleh Allah dan siapa yang tidak dikasih oleh Allah, dan berapa jatahnya. Sehingga tidak ada ceritanya ahli waris ingin ngatur, ingin ambil alih dan ngerasa saya paling punya kuasa untuk menentukan porsi. Enggak, karena dia akan berurusan dengan Allah. Itu poin kedua. Jadi kalau kita bicara harta, maka poin penting yang harus diperhatikan adalah perjelas kepemilikan. Ini benda milik siapa, maka akan muncul nanti turunan dari kepemilikan, yaitu hak dan kewajiban. Kemudian poin yang ketiga terkait harta, dan ini yang cukup penting selain kepemilikan, yaitu adalah akad. Akad bisa juga kita bilang dengan transaksi, bisa juga kita bilang dengan perlakuan ataupun aktivitas yang kita berikan kepada harta. Apa contohnya? Meminjamkan, itu akad. Lalu menggadaikan, itu akad. Maka nggak boleh ketika seseorang menyewa mobil atau meminjam motor dari temannya, lalu mobil itu dia gadaikan. Berarti dia melakukan akad gadai pada objek yang dia tidak miliki. Atau dia pinjam motor teman lalu dijual. Ini melakukan aktivitas terkait harta pada objek yang dia tidak miliki. Maka memperjelas akad itu menjadi sangat penting karena memiliki implikasi dan pengaruh terhadap kepemilikan. Kalau misalnya si A mengatakan kepada B, ini untuk kamu atau ini tolong kamu pegang, maka harus diperjelas apakah itu pindah jadi milik si B atau kemudian si A hanya meminjamkan kepada si B dan seterusnya. Maka memahami fikih harta itu berkonsekuensi bagi kita untuk memperjelas kepemilikan harta dan memperjelas semua aktivitas terkait harta, dalam hal ini disebut akad. Nanti hubungannya adalah ketika harta itu menjadi milik kita, lalu kita wafat, itu akan berpindah menjadi miliknya ahli waris. Maka takmir masjid misalkan atau nazir wakaf, dia bukan pemilik dari aset wakaf. Kalau dia meninggal, apakah aset wakaf itu menjadi harta waris? Jawabannya tidak. Karena aset wakaf bukan miliknya nazir. Sebagaimana kalau ada orang dikasih tumpangan rumah, dikasih tumpangan sawah, apakah itu menjadi milik yang numpang? Jawabannya tidak. Dan betapa banyak di masyarakat anak nggak tahu transaksi yang terjadi antara bapaknya dengan si pemilik harta, lalu anaknya datang dan bilang itu milik bapak saya dan itu jadi harta waris. Padahal aslinya
bapaknya mung ditumpangi, mung dipinjemi. Karena akadnya tidak jelas, tidak ada saksi, maka terjadilah harta haram. Maka jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, jangan hanya sekedar semangat mencari harta, jangan hanya sekedar semangat untuk berpikir bagaimana harta saya bertambah, bagaimana harta saya berlipat ganda, tapi sesekali pikirkan juga dari sisi halal haramnya. Bagaimana aturan Allah yang menitipkan harta ini kepada saya? Apakah benar harta yang saya dapatkan ini sudah berasal dari jalur yang halal? Atau jangan-jangan ada praktek yang haram yang saya lakukan selama ini tapi saya anggap biasa, saya anggap itu tidak bermasalah. Dan semoga kita dijauhkan dari harta haram. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu ala habibinal mustafa amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada satu pesan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau sudah wanti-wanti sejak zaman dahulu kala, di mana Rasul mengabarkan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, kalian akan bertemu dengan zaman, bertemu dengan masa di mana la yubalil mar'u bima akhadzal mal. Orang-orang itu apatis, masa bodoh, enggak mau tahu, ora urus. Dengan apa? Dengan sumber harta yang dia punya. Amin halal, amin haram. Apakah itu dari jalur yang halal atau dari jalur yang haram? Dan Rasul sudah kabarkan itu. Artinya adalah ketika kita diberikan taufik oleh Allah untuk penasaran, ada rasa nggak tenang atau minimal kepikiran, harta saya halal nggak ya? Ini yang saya lakukan benar nggak ya? Maka itu adalah bentuk kebaikan yang Allah inginkan pada diri kita, maka jangan diabaikan. Kadang kan orang ketika berada di lingkungan yang rusak, yang terjadi adalah udahlah, ndak usah sok suci, ndak usahlah kemudian bicara halal haram di zaman ini. Dan Rasul sudah berikan peringatan ketika kita ada kepedulian terhadap fikih harta, karena kita penasaran, harta saya halal nggak sih? Warisan yang saya terima udah bener nggak sih ngitungnya? Maka itu bukti kebaikan yang Allah inginkan agar kita terjaga dari harta yang tidak benar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah. Haji Furoda bareng Ustadz Amin Nurbait hanya $18.000. Hubungi 0812 9090 4331.